Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Micro Teaching Matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai definisi dan jenis-jenis matriks dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Perkenalkan, nama saya Ajeng Yuniarti Lestari dengan nomor NIM 19314110009. Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Salam kenal. Waalaikumsalam. Kita langsung belajar ya. Cuman sebelum masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya? Fajar, boleh dipimpin. Oh ya. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Sebelumnya kita absen dulu ya. Iya. Hari ini siapa yang akan masuk? Ya, Ibu Putri Lestari izin telat. Oh iya. Siapa lagi? Ella sakit. Ella sakit apa ya? Gak tahu. Semoga cepat sembuh ya Ella ya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kita masuk ke materi baru ya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dan jenis-jenis matriks. Nah, coba sekarang kalian lihat di sini kenapa kira-kira Ibu ngasih gambar berupa susunan ubin atau susunan dari keramik. Kira-kira apa hubungannya dengan matriks? Ada yang tahu? Kenapa? Hubungan baris. Ya betul, salah satu hubungannya kenapa Ibu ngasih tahu gambar atau memperlihatkan gambar dari ubin ini, karena ini bisa kita lihat pola baris atau pola kolomnya. Kan dalam matriks juga pasti ada baris dan kolom ya. Ini juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Yang diantaranya itu kalian harus bisa menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Seperti tadi, misalnya Ibu nanti memberikan contoh kehidupan nyata sebuah permasalahan. Kalian harus bisa membentuk permasalahan itu menjadi dalam bentuk matriks. Terus untuk tujuan keduanya, kalian juga harus bisa menjelaskan mengenai konsep dari matriks. Dan yang terakhir itu menjelaskan jenis-jenis matriks. Yang ini semua akan Ibu jelaskan sekarang kepada kalian. Nah, contoh dari permasalahan nyatanya itu seperti ini. Dimisalkan Ibu punya sebuah soal ya. Diketahui harga karcis masuk suatu museum dapat dinyatakan dalam sebuah tabel. Tabelnya di sini ya. Ada tabel pertama itu golongan. Golongannya ada anak-anak dan dewasa. Terus untuk weekday itu harganya untuk anak-anak itu 3.000 dan untuk yang dewasa itu 10.000. Terus untuk weekend harga untuk anak-anak itu 5.000 dan untuk anak dewasa itu 15.000. Dari tabel yang ada di sini kita bisa buat dalam bentuk matriks. Contohnya berarti kalau kita buat dalam bentuk matriks seperti ini ya. Matriks 3.000, 5.000, 10.000 dan 15.000. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebuah pernyataan ini kalau kita buat dalam bentuk matriks mempunyai dua buah baris satu, ini baris pertama, ini baris kedua, dan mempunyai dua buah kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Yang selanjutnya, sehingga bisa kita definisikan bahwa matriks itu adalah apa? Boleh dibaca? Susunan bilangan-bilangan yang terdiri dari baris dan kolom dalam bentuk persegi atau persegi panjang dengan diberikan tanda kurung biasa atau kurung siku. Ya, berarti kalau misalnya dari permasalahan yang tadi Ibu telah jelaskan, boleh langsung. Dari yang sudah Ibu jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa matriks itu adalah susunan bilangan, seperti tadi susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diberi tanda kurung biasa atau kurung siku. Yang selanjutnya ada juga
dalam matriks itu yang disebut dengan bentuk umum dari matriks itu sendiri. Di mana bentuk umumnya itu adalah ini tuh matriks A M dikali N, ya kurang jelas, nanti ibu PPT-nya kasih ke kalian. 11 sampai dengan AN. Terus untuk baris yang keduanya itu adalah A21, A22, A23 sampai dengan A2N, itu disebutnya dengan baris kedua dan seterusnya. Nah, dari bentuk umum ini bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat bahwa sebuah matriks itu mempunyai yang disebut dengan elemen. Kalau misalnya ditanya elemen baris ke-1, berarti jawabannya apa aja? A11, A13 sampai dengan AN. Sampai dengan misalnya mau 10 isinya elemennya baris pertama itu, mau 5, mau 4, terserah nanti di contohnya berapa gitu. Terus kalau misalnya yang ditanyanya baris kolom yang pertama A11, A21, A31 sampai AM. ya, berarti karena di sini kan matriks AM dikali N. Itu disebutnya berarti ordo matriks AM dikali N. Berarti kalau misalnya nanti ditanyanya ordo, itu adalah matriks baris dikali dengan kolom. Berarti kalau misalnya ditanya matriks dari, misalnya nanti ada contoh lagi, matriks dari ini berapa? Kita hitung dulu barisnya ada berapa, dikali kolomnya ada berapa. Berarti itu ordonya nanti matriks baris, banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Nah, sehingga secara umum jika matriks A itu mempunyai baris M seperti tadi dan N kolom, maka matriks itu berordo M dikali N. Banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, ada dulu ya. Misalnya ini kita punya matriks 1 2 3 4. Berarti itu ordonya berapa? 2 kali 2. Untuk contoh yang kedua, ini matriksnya 1 2 3. Berarti ordo berapa kali berapa? 1 kali 3. Kenapa 1 kali 3? Dari 1 kolomnya 3. Terus untuk yang ketiga ini 3 kali 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada 3. Oke, buat lebih paham lagi, sebelum masuk ke jenis-jenis matriks, ibu pengen minta ada 4 ini kita kasih nama kermat, kertas matriks. Nah, boleh kalian pilih salah satunya aja. Satu ini, satu ini. Boleh dibuka. Sok, dari Siti Rahmawati dulu dapat apa? Baris 2 kolom 1. Kita mulainya dari sini ya. Ya. Berarti kalau misalnya kamu kebagiannya baris 2 kolom 1, berarti kamu berdiri di mana? Baris kedua ada di mana? Ini. Baris kedua. Kolom ke-1 berarti ke belakang, nanti kan di depannya ada. Oh. Oke, selanjutnya Emah bagian Baris berapa? ke-1 kolom ke-2. Baris ke-1 berarti baris berarti 2 itu nilainya nanti kamu nilainya 2. Oh, yes. Misalkan. Berarti baris ke-1 kolom ke-1 ada di mana? Terus Baris kedua kolom kedua. baris kedua berarti baris kedua ada. Ini yang 1 di sini berarti baris sebelah. Oh iya. Oh gitu. Iya. Sisanya berarti sisanya di sini. Nah, ini kan udah pada berdiri semuanya berbentuk. Kita misalkan ini matriks, mereka itu adalah matriks. Berarti kalau misalnya ditanya anak-anak yang di depan ini matriksnya berapa? 2. Oke. Terus kalau misalnya ditanya elemen baris pertama siapa aja? Terus kalau misalnya elemen dari kolom kedua? Titis sama Firly. Betul ya. Mau lagi gak? Mau lagi. Sekarang kita kurangi 1 orang. Siapa yang mau duduk? Boleh. Aku. Ibu mintanya 1 orang boleh duduk sekarang. Ya. Oke, boleh Siti Rahmawati ya. Lagi. Boleh. Boleh dibaca langsung menyesuaikan diri. Kolom ketiga. Oke. Oke.
satu. Mana dua? Yang dua mana ini? Nah, ini kan udah berbaris menjadi panjang gini ya, cuma satu. Berarti ini ordonya berapa? 1 kali 3. 1 dikali 3. Kita lihat di jenis-jenis matriks. Kalau misalnya cuma ada satu baris ini, 1 kali 3, ini disebutnya matriks baris karena cuma mempunyai satu baris. Dan si kolomnya boleh terserah, mau nanti kolomnya 4, 5, 6 dan seterusnya juga boleh sampai dengan n. Ini berarti kalau misalnya yang ini disebutnya matriks baris. Yang selanjutnya satu lagi ya, boleh? Boleh. Kolom ketiga, iya, oke. Sekarang jadi seperti ini ke belakang lurusnya. Berarti ini ordonya berapa? 3 kali 1. Karena barisnya ada 3, Kolomnya ada 1. Kalau misalnya kita lihat ke jenis-jenis, berarti ini termasuknya ke matriks. Karena hanya mempunyai 1 kolom saja. Dan si nilai barisnya itu boleh berapapun sampai dengan n, seperti itu. Oke, terima kasih buat yang sudah matrik persegi panjang. Kalau matrik persegi panjang itu banyaknya baris dan banyaknya kolom itu tidak sama. Jadi bisa ordonya itu bisa jadi 2 kali 3 atau 3 kali 2. Itu disebutnya matriks persegi panjang. Yang matriksnya tidak sama baris, banyak baris dan banyak kolomnya. Untuk jenis yang selanjutnya. Nah, untuk jenis yang keempat ada matrik persegi. Kalau matrik persegi ini banyak baris dan banyak kolomnya itu sama. Berarti contohnya itu di sini matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, boleh juga kalau misalnya mau tambah contoh lagi matriks 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 sampai berapapun kalian mau, itu disebutnya matriks persegi. Untuk yang selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi dengan elemen yang di luar diagonal utamanya itu nilainya 0. Yang disebut dengan diagonal utama itu yang ini ya, yang baris tengah yang ada di tengah ini nilainya bernilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang di luarnya itu berarti di samping kanan atau di bawah dan di atasnya itu nilainya 0, itu disebutnya matriks diagonal. Terus untuk yang selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada 2 ya. Yang pertama itu ada matriks segitiga atas, yang kedua itu ada matriks segitiga bawah. Yang membedakannya itu kalau misalnya matriks segitiga bawah itu yang di atasnya yang nilainya 0. Kalau yang bawah berarti yang bawahnya nilainya mempunyai nilai. Terus kalau misalnya yang matriks segitiga atas itu sebab kebalikan dari matriks segitiga bawah, yang nilainya 0 itu elemennya yang di bawah. Begitu, yang di atas mempunyai angka atau mempunyai nilai. Yang selanjutnya ada matriks identitas. Kalau matriks identitas itu dinotasikan dengan I ya. I. Matriks identitas itu diagonal utamanya nilainya 1 semua. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu sama matriks seperti ini disebutnya matriks identitas. Untuk yang terakhir, yang ke-8 ini ada matriks 0. Dimana kalau matriks 0 itu semua elemen di dalam matriks itu nilainya 0. Aplikasi ini bisa membantu kalian nanti ketika pembelajaran selanjutnya. Itu pembelajaran selanjutnya itu kan mengenai operasi matriks, di mana di dalam operasi matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian scalar, dan perkalian 2 matriks. Nah, kalau misalnya kalian pakai aplikasi ini bisa mempermudah gitu ya, tapi jangan selalu dipakai. Soalnya kan ada cara manual juga, kalian harus paham bagaimana cara manual, bagaimana cara menggunakan aplikasi. Nih, ini aplikasi Amin layar awalnya. Kalau misalnya kecepatan, ini dipilih dulu mau ordonya berapa atau soalnya nanti berapa ordonya. Tinggal dimasukin si elemen-elemennya itu berapa yang ada di soal, berapa. Terus ini yang Ibu contohkan itu pakai penjumlahan. Ini dipilih lagi ordonya berapa kali berapa. Masukin lagi elemen-elemennya, nanti akan muncul hasilnya berapa. Nah, tinggal tampilkan ini ada
ulangannya diusahakan jangan ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan. Berarti tadi kalian sudah belajar apa aja? Matriks. Nanti sebutan matriks itu apa? Bilangan. Ya, terus ada jenis-jenis. Jenis-jenisnya apa aja? Ada matriks. Oke, mantap. Nah, Ibu kan nanti akan kirimkan modul ke kalian ya. Di dalam modul itu ada satu soal yang nanti harus kalian kerjakan sebagai PR aja, gak apa-apa. Gak usah dikerjakan di sini. Kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan dan dirasa cukup, mungkin cukup sekian. Jangan dilupakan ya pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk selanjutnya juga semoga bisa aplikasi yang tadi sudah Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Jangan tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.